baik, kita masuk ke representasi bilangan pecahan dari berbagai sistem bilangan. Ya, ini konsep dasarnya. Misalkan kita punya sebuah bilangan X ya. Sambil nyoba. Sambungkan. Ya, kita punya sebuah bilangan ya, sebut saja X. Nah, ini ternyata ini apa namanya, X ini tidak sembarangan penggunaan simbol X untuk sesuatu bilangan, ya, sesuatu bilangan yang belum diketahui. Ya, ada yang pernah dengar nggak videonya atau nonton videonya tentang asal muasal dari X? Coba yang pernah angkat tangan, pengen tahu. Mulai sering muncul ya di sosial media ya. Jadi ada seorang ahli yang menceritakan asal muasal simbol X yang sering digunakan dalam matematika. Coba di kelasnya ada berapa orang yang pernah lihat, nonton videonya? Berapa orang? Oh itu. Sally di mana Sally? Di perpustakaan. Di kampus, Pak. Oh, di kampus, Pak. Di perpus. Iya, Pak. Oh, kelihatan tadi ada temannya tadi lewat. Coba berapa orang yang angkat tangan nih, Pak, yang udah pernah lihat videonya? Ceritanya bagaimana tuh ada digunakan simbol X. Wah, belum ada yang dengar. Kalian sosial media ngapain aja? Yang manfaat-manfaat didengar ya, ditonton. Ya, jadi ceritanya gitu, saya cerita singkat ya. Jadi simbol X ya, tentu itu huruf Romawi X ya. Sebenarnya aslinya sebelum X itu adalah chi, ya, chi square, chi ya, chi, dari huruf Yunani ya, dari huruf Yunani. Tapi sebelum itu sebenarnya ya itu hanya apa ya istilahnya, mengambil yang kira-kira mendekati padanannya dari bahasa Arab ya, dengan bunyi gitu ya, itu shin ya, shin, di mana shin itu adalah huruf pertama dari syai'in ya, sesuatu ya, sesuatu. Jadi dulu ya di abad 11-12 dulu itu ya, itu Eropa masih merupakan area yang sangat terbelakang ya, masih banyak orang yang buang ya, mohon maaf ya, BAB BAK itu di jalanan ya, masih ya, sekarang Spanyol ya, di Andalusia sudah merupakan negara wilayah yang banyak orang-orang Eropa yang masih terbelakang belajar ke Eropa, ke Andalusia, di mana di sana menggunakan bahasa Arab ya, bahasa kadrun ya, bahasa kadrun. Ya. Nah, bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa katanya ya. Saya hanya bisa mengatakan katanya karena saya juga tidak paham itu banyak ya, tapi paling nggak alat kuli syai itu paham ya. Ya, dan itu banyak ya, sering muncul ya. Nah, orang-orang Eropa yang belajar matematika, ilmu pengetahuan dan sebagainya itu mau tidak mau harus belajar bahasa Arab ya. Banyak teks-teks ilmu pengetahuan yang menggunakan bahasa Arab, dan memang ternyata kata profesor yang menceritakan ini ya, beliau itu orang Barat ya, itu beliau sendiri belajar bahasa Arab, beliau belajar bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab adalah bahasa yang logis dan sangat detail ya, sangat detail sekali, sehingga untuk membentuk suatu kalimat itu butuh ketelitian luar biasa ya, karena dengan ketelitian yang luar biasa bisa menggambarkan makna yang bisa jadi sangat luas, seperti itu ya. Nah, di dalam bahasa Arab ya, tadi syai'in ya, sesuatu, itu sering digunakan kata-kata ini, di mana
huruf pertamanya tadi shin ya, bunyinya sh gitu ya, bunyinya itu. Nah, itulah yang dicari padanannya ketika orang-orang Eropa ingin menerjemahkan teks-teks ilmu pengetahuan ya yang sebelumnya berbahasa Arab. Ya, nah mereka mencari padanannya nggak ketemu ya di bahasa Yunani, bahasa Inggris, mungkin Inggris dulu masih belum ini ya. Kalau ngelihat film apa namanya Robin Hood tuh di Inggris masih gelap gitu. Ya, itu mencari padanannya susah. Akhirnya mereka menggunakan tadi ya padanannya dari huruf Yunani ya, dari huruf Yunani. Chi, kai ya, kai, chi ya. Kemudian lama-lama diubah ke dalam huruf Romawi pakai X. Nah, sejak saat itulah maka untuk menggambar atau memberikan simbol sesuatu yang tidak diketahui ya itu bilangan-bilangan menggunakan huruf X. Dan bahkan tidak hanya di matematika ya. Ya banyak, coba cari aja judul-judul film. Ada X Factor, ada X apa lagi ya? File X, X file dan sebagainya gitu ya. Itu menggunakan huruf X. Dan ternyata kadrun. Jadi kalau yang suka di sosial media suka teriak-teriak kadrun lu, itu perlu introspeksi diri ya. Oke, lagi-lagi kadrun. Baik, mudah-mudahan kita tidak masuk ke bagian itu ya yang saling apa namanya menghina. Baik, kita balik lagi ke slide ya. Kira-kira seperti itu asal muasal. Kenapa menggunakan ya simbolnya adalah huruf X ya, yang terpanjang ceritanya. Oke, baik. Nah, misalkan kita punya sebuah bilangan X. Nah, bilangan ini kita pecah dua. Ya, bagian bilangan bulatnya ya kita tulis dengan XI. Ya, bagian integernya, bagian bulatnya. Kemudian X kalau kita kurangi dengan XI, maka sisanya tinggal bagian fraction-nya saja. Pecahannya ya, bagian pecahan. Nah, bagian pecahannya ya kalau kita gunakan apa namanya? Kemarin kita menggunakan formula polinomial ya, persamaan polinomial. Ya, nah sekarang tentu bukan polinomial ya, karena pengambil negatif. Ya, tapi mirip dengan itu. Maka bagian pecahannya kalau dia adalah bilangan sistem desimal, maka bisa kita tulis dengan cara seperti ini. Ya, kalau ya pecahan desimalnya ini tidak berakhir, ya, tidak selesai. Jadi sigma ya K mulai dari 1 sampai tak hingga atau tergantung ya sampai digit keberapa di belakang komanya. Kemudian BK, nah ini adalah koefisiennya ya. Ya, koefisien dari masing-masing ya. Ya, BK dikali 10 pangkat min K. Jadi kalau kita punya bilangan 0,124 misalnya, maka karena ini desimal, jadi ini sama dengan ya ini B1 ya B1-nya adalah apa namanya 1 dikali 10 pangkat min 1 ya. Ditambah 2 dikali 10 pangkat min 2 ditambah 4 dikali 10 pangkat min 3 ya. Jadi 0,124. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Secara umum bentuknya ya, di mana BK adalah suatu bilangan bulat positif. Ya, mulai dari 0 sampai 9 ya. Dari 0 sampai 9. Ya. Oke, kemudian ini contoh ya pecahan yang berakhir ya seperempat kita tulis dengan desimal jadi 0,25. Nah, ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 ditambah 5 kali 10 pangkat min 1. Ya, lagi-lagi saya ingatkan lagi, jadi 0,25 bacanya bukan 0,25. Itu salah secara konsep. Ya. Oke. Kemudian 1/3 ya pecahan yang tidak berakhir, maka bisa kita tulis sama dengan 0,33333 dan seterusnya, tidak bisa sampai selesai kita tuliskan. Ya, dan ini sama dengan 30 tambah 1 tambah 30 tambah 2 tambah 30 dan seterusnya. Oke, itu desimal, pecahan desimal. Ya, kemudian pegasan lagi, misalkan kita punya bilangan X yang tadi ya, X. Ya, kemudian integer ya, bagian integernya, ya sebelumnya sudah kita simbolkan dengan cara seperti ini.
AN, AN-1, dan seterusnya sampai A1, A0, ya, dalam bentuk desimal ya. Kemudian bagian fraction-nya yang tadi ya, ya alias kalau digabung AN terus sampai A0, kemudian ini bukan B0 ya, B1 ya, mulai dari 1. Ya. B1, B2, oh ini salah tulis ya. B1, B2, B3, ya. Ya, dan seterusnya. Jadi, ya bilangan X bisa ditulis dengan cara seperti itu. Oke, kemudian misalnya 34,789, 1234,5678. Ya. Oke, tadi pecahan desimal. Kemudian pecahan biner. Nah, ini seru nih. Pecahan biner. Pecahan biner. Secara konsepnya sama dengan pecahan desimal. Hanya, ya kalau tadi perpangkatannya, ya, pangkat 10 pangkat sekian, maka karena dia biner jadi 2 pangkat sekian. Ya, misalkan kita punya sebuah bilangan biner X, bisa kita tuliskan seperti itu. Ya, ini karena copy paste misalnya 1, 2, 3. Oke, dan komanya adalah merupakan binary, bukan binary koma. Karena pakai bahasa Inggris bukan pakai koma, titik ya. Binary titik. Point. Ya. Oke. Oke, sebelum kita masuk konversi, kan kita pahami dulu. Kalau desimal tadi kita, saya rasa tidak ada masalah. Ya, kalau biner, pecahan biner, ya, misalkan 0, ya, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Jangan-jangan 0. 0,1011 misalkan ya. Maka ini artinya ya, ya. Maka ini artinya sama dengan ini ya. 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4. Oke? Paham ya ini? Ya, sama dengan konsep desimal, hanya ini bilangan dasarnya 2 yang dipangkatkan 10. Nah, sekarang pertanyaan. Kalau saya punya, ini kan ada konversi ya, dari desimal ke biner. Ya. Nah, kalau saya punya pecahan desimal 0,5, berapa biner? Nebak-nebak aja, tapi konsepnya harus paham. Pahami konsepnya. 0,1. 0,1 ya, benar ya, 0,1. Kenapa 0,1? Nah, 0,1 ini kan artinya 1 dikali 2 pangkat min 1 ya, alias 1/2. 1/2 itu 0,5 ya. Oke, paham ya? Nah, kalau 0,25 berapa? 0,01. 0,01 ya. 0,01. Nah, ini ya kan 2 pangkat min 2 ya. 2 pangkat min 2. Jadi 1/4. Nah, kan 0,2. Nah, sekarang berikutnya ya. Nol koma 2. Nah, ini baru nebak-nebak. 0,2 desimal. Yang udah baca bisa jawab. Tadi ada algoritmanya sebenarnya di halaman berikut. Dikali aja. Iya, dikali jadi gimana? Jadi berapa hasilnya? Hasilnya aja deh, kamu ngali-ngaliin sendiri di kertas. Yang lain aja lah. Coba. Ayo coba. Memang dikali-kali betul. Albert berarti udah baca ya.
Dikali-kali aja, dikali 2 aja sebenarnya. Algoritmanya tadi ada ya. Jadi berapa? 0,2 sama 0,001100110011 DST. Dapat dari mana? Nah, tadi ada algoritmanya. Nanti kalian baca algoritmanya ya. Jadi, teknik mengkonversi atau algoritma mengkonversi pecahan desimal ke biner, atau sebenarnya algoritmanya bukan hanya untuk itu ya. Pecahan dari pecahan suatu sistem bilangan ke sistem bilangan yang lain. Ya, ke sistem bilangan algoritma. Ya, nah, ini khusus untuk desimal ke biner caranya ya 0,2 desimal ya ingin kita konversi ya dalam biner. Pertama kondisinya 0, dulu ya. Kalau desimalnya 0, sistem bilangan lain pasti 0, dulu. Nah, ini mulai dari 0, kemudian 0,2 kita kali dengan 2 biner ya. Karena mau kita konversi ke biner kita kali 2. Ini sama dengan 0,4. Oke. Nah, ini bilangan bulatnya 0 ya. Bulatnya 0, kita taruh di sini 0. Nah. Oke. Sisanya 0,4 ya. Karena ini cuma nggak diambil apa-apa, 0. Berarti sisanya 0,4. 0,4 dikali 2 lagi. Ya, 0,8. Oke, lagi-lagi masih 0. Maka sini 0. Ya, 0 kita kecilin dikit. Oke. Kemudian sisanya 0,8. 0,8 dikali 2. 1,6. Nah, ini sudah mulai ada 1. 1 kita taruh di. Sisanya kita kurangi nih. 1,6 kurangi 1, sisanya 0,6. Kita kalikan lagi 2. 1,2. Ini 1. Oke. 1,2 kita kurangi 1 jadi 0,2. Dia muter lagi. Ya. Muter lagi. Jadi 0,11 0, kok 0, 0, 0, 11, 0, 0, 11, 0, 0, 11, dan seterusnya. Ya. Ya. Tidak selesai. Ya, tidak selesai. Itu hanya 0,2. Ya, kalau mau ngecek silakan kita cek. Silakan dicek. Ini ya 1/8 ya. 1/8. Ini 1/8. 1/8 itu 0,125 ya. Ini dibagi 2 lagi. Yang ini dibagi 2 lagi. Jadi 0,0625. Dari sini aja kita baru dapat 0,1855 ya. Udah mendekati kan? Mendekati 2 ya. Tambah lagi nih. Ya, dibagi berapa? Dibagi 16. Ini dibagi 16, sekitar 1-an. Dan seterusnya. Tinggal hitung aja. Hasilnya mendekati 0,19 dan seterusnya. 1,99 sekian. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, kita coba yang tadi yang 0,5 ya. 0,5 tadi kan dapat 0,1 ya. 0,5 ini kan sama dengan 0, gitu ya. 0,5 dikali 2 dapat 1,0. Maka ini 1. Sisanya udah 0, udah selesai. Gitu ya. Selesai. Kemudian 0,25. 0,25 ya ini sama dengan berapa binernya? Kan 0, ini 0,2 ya. 0,25 dikali 2 sama dengan 0,5. Nah, ini masih 0. Kemudian 0,5 kali 2. 1,0. Kan begitu. Selesai.
Nah, selesai. Karena sisanya sudah 0. Kira-kira seperti itu. Mudah ya? Ya, mudah mengkonversi pecahan desimal ke biner. Ya, mengkonversi ke biner itu mudah sekali. Oke? Nah, ini algoritmanya. Ini belum. Ini algoritma. Ya, jadi kalau kita punya sebuah bilangan, ya misalnya bilangan x, ya besarnya antara 0 dan 1, ya antara 0 dan 1, artinya 0, gitu, 0, sekian. Ya, dan suatu bilangan bulat beta lebih dari 1, ya itu secara rekursif, ya suatu bilangan B1, B2, B3 dengan cara seperti ini. Jadi pertama, nilai X-nya sama dengan C0. C0 sama dengan X. Nilai X-nya. Kemudian, ya B1 ini sama dengan ya beta dikali C0. Beta dikali C0 bagian integernya ya, bagian bulatnya ya. Bagian bulat. Bagian pecahannya, fraction-nya, ini jadi C1. Jadi C1 fraction. Kemudian B2 sama dengan beta dikali C1 bagian fraction-nya. Ya, bagian fraction. Kemudian yang menjadi bagian B2-nya adalah bulatnya. Kalau tadi kayak 0,2 tadi ya, dikali 2. Ya, ini kan jadi 0,4. 0, ya, 0,0. Ya. Nah, ini bagi B1-nya 0 kan? B1-nya 0. Ya, sisanya C1 bagian fraction-nya. Ini C1. 0,4 ya. Jadi B1-nya B1-nya 0, kemudian C1-nya 0,4 gitu kan. Kemudian ya kita hitung lagi 0,4 dikali 2 0,8. Jadi ini 0. Ya, maka kita dapatkan B2-nya 0, C2-nya sama dengan 0,8. Ya, ini ya. Begitu seterusnya. Ya, sampai ya CN-nya ya kalau sampai N, sampai CN-nya sama dengan 0. Ketika CN-nya 0 selesai. Ya, kalau tidak 0,0 ya hitung terus sampai tergantung mau sampai di mana. Ya. Jadi angka yang didapatkan hanya angka aproksimasi, angka pendekatan. Oke, algoritmanya seperti itu. Sederhana sekali. Ya, jadi nilai yang kita cari hanya konversi ini sama dengan 0, B1, B2, B3 dan seterusnya. Oke. Ini contoh ya 0,625 desimal ya. Berapa binernya? Tinggal kita kali 2. 2 kali 0,625 sama dengan 1,2. Maka kita dapatkan B1-nya 1. Ya, sisanya 0,25 jadi C1. Ya, ini C1. Ya. Kemudian 2 kali C1 sama 0,5. Maka B2-nya 0. Dan 0,5 misalnya ini jadi C2. 2 kali C2 sama 1,0. Selesai. 1 selesai. Sehingga 0,625 sama dengan 0,101 ya. 101. 0,101. Dan ini kan sama dengan 1 dikali 2 pangkat min 1 ditambah 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat min 3 ya. Ya, ini jadi 1/2 ditambah 0 ditambah 1/8. Ya, ini 0,5 tambah 0,12 jadi 0,625. Ya. Ya. Oke. Ya, ini dari desimal ke biner. Kemudian ini contoh lain 0,1 ya.
kita konversi ke biner, ya 0,1 kita kali 2 dapat 0,2. Nah, ini sebenarnya kemudian B1-nya 0. Kemudian sisanya 0,2 ya. 0,2 kali 2 0,4, 0 lagi. Jadi ini kita sampai dapat 0,00 ya. Oke, kemudian 0,4 dapat tuh kali 2 lagi 0,8, masih 0 lagi, B3 0. Ya. Kita kali 2 lagi 0,8, 1,6. Nah, ini baru 1. Ya. Kemudian sisanya 0,6. 0,2 kali 0,6, 1,2. Maka 1 sisanya 0,2. Ya, dan ini balik lagi ke sini ya. Sama seperti tadi ya. Jadi hanya nambah 0, 1 saja. 0,00011, 0011, 0011 DSP. Oke ya. Kira-kira seperti itu mengkonversi desimal ke biner. Nah, bagaimana kebalikannya? Kebetulan menggunakan angka yang tadi ya. Mengkonversi dari biner ke desimal. Ya, ini 0,101. Ya. Caranya sama. Kalau tadi dari desimal ke biner, ya kita kali 2 dalam desimal ya, penghitungannya dalam desimal. Oke. Nah, kalau dari biner ke desimal ya, maka ini dikali 10 dalam penghitungannya dalam biner. Kebalikannya. Nah, ini contoh 0,101. Ingin kita konversi ke desimal. Ya, maka kita kali 10. 10 kali 0,101. Tapi ingat, 10-nya ini harus dikonversi, ya penghitungannya dalam biner ya, maka 10 dikonversi jadi 1010. 1010 dikali 0,101. Ya, kita tinggal kita kalikan. Kita pindah aja dulu ya. Kita screen ya. Oke ya, tadi 0,101 biner. Ini berapa desimalnya? Ya, maka caranya sama. Jadi 10 itu binernya 1, 0, 1, 0 ya. Ya ini 10 ya. Dikali dengan 0,101. Ini hasilnya berapa? Oh, ini harus hitung dulu. Harus menghitung dulu. 1010 dikali 0,1 jadi mundur ya. Jadi 101 ya. Atau dihitung aja deh. 0,101. Pertama dikali yang ini dulu dapat 1010. Ya 0, komanya 1 2 3 ya. Kemudian dikali ini 0 dikali ini. Ya, tinggal 0 1 0 1 0 1 ya. Jadi kalau kita belakang dapat 1 ya ini 1 0,010. Nah 110 ini kan sama dengan ini jadi 110,01. Oke, bagian bulatnya kan ini 110 ini jadi ini 0,6 ya. Ya, 4 tambah 2 ya 6 ya 0,6. Oke, sisanya 0,01. Ya, 0,01 dikali 1010 tinggal komanya pindah sini ya.
Jadi sama dengan 10,10. Oke ya. Ini sama dengan 2 ya. Ya, 2,1 ya, jadi 2. Gitu. 1, 0. Oke, kemudian sisanya 0, 1, 0, 1, 0. Sisanya jadi 0,1. Ya, ini jadi dapat 101,0. Ya, sisanya udah habis nih. Ini 101 ini 5. Oke, jadi 0,625. Ya, lagi-lagi hitung pakai biner. Hati-hati jangan sampai salah. Nah, sekali lagi saya ingatkan, senior-senior kalian banyak yang salah ngitung. Ya, ya, itu mengkonversi dari pecahan biner ke desimal. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Mengkonversi ke oktal sama saja ya. Kalau dari biner gampang. Kalau dari desimal sama seperti tadi. Ya. Nah, ini ada latihan. Ada latihan untuk presensi. Ini untuk presensi ya. Yang saya garis merah untuk presensi. Untuk presensi. Ya, silakan kalian. Nah, sekarang coba kita hitung. Convert the following binary fraction to decimal fraction. Nah, ini binary fraction ke decimal fraction ini 8. Kita hitung, kita latihan. Nol, 1,1111111 ya. Ini biner. Berapa desimalnya? Ya, desimal bukan oktal. Kalau oktal gampang. Apalagi kalau pakai heksadesimal. Ini kalau pakai oktal ya, pakai heksadesimal ya. Ya ini jadi sama dengan 0,f. Karena ini 1111 ini 15 ya. Ini juga 15 ya. Ya. Kalau oktal kita pecah 3-3. 1, misalnya 2 ya. Ini tambahin 0. Berarti 0,77, sisanya 2,3. Dari biner ke oktal ke heksadesimal gampang ya. Keluarga biner. Oke. Habis. Ya, berarti 0,1234 biner. Berapa desimal? Nah, ini sama, kita kalikan 1010 dikali 0,111111. Ya, ini dikali. Ini jadi sama dengan, wah ini repot sekali menghitungnya. Coba kalian hitung dulu. Kenapa saya bilang repot? Ini kalau kita kalikan ya, anggap aja ini. Tapi enakan ini dikali ini ya. Tapi nggak apa ini dikali ini biar repot ya. Ya, pertama 1010 ya, koma ini ya, dikali ini ya, baru dikali jumlah 1 10,1 baru
Yang ketiga 1,01. Ya. Kemudian kalikan lagi ini. Ya, jadi 0,101. Ya, buat 3, 4 yang keempat 0,0101. Yang kelima 0,001. Yang keenam banyak lagi 0,000101. Ya, ini baru perkalian ini aja. Tambahin lagi 0,0000101. Tambahin lagi 0,0000101. Kita jumlahkan 1, yang ini 0, lebihnya 1. Mana tadi? Jadi bingung. Ini 0 ya. Ini 1 ya. Simpan lagi 1. 1, 2, 3. 1. Simpan lagi 1. 1, 2, 3. 3 ini. 3 lagi. Simpan lagi. Ya, ini juga 3 lagi. 1, simpan. Oke, yang ini juga 3. 1, simpan. 1 dulu ya. 1, 0. 0. Terus 1 lagi. 0. Satu, 2, kayaknya ada yang salah ya. Enggak mengatur kayak gitu. Enggak mengatur. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini benar 8. Ini 8, 0. Ini sudah sampai sini ya. Ini bertambah 1 ya. Ya, bertambah 1. Ini ya, 1, 2, 3. Oh, ini bukan 1 ya. Ya, tambah 1 lagi. 1, 2, 3. Ya. Tambah 1 lagi. Nah, ini jadi 1, 0. 1, 0, 1, 1. 0 berapa kali? 0. 1, 5 kali. 0, 1, 1. Ya, itu baru sekali tuh perkalian. Dan masih sisa banyak kan ya? Ya. Ini logikanya, oh iya, ya. 1, 0, 1, 1. Salah. Jadi 11 kan nggak mungkin ya. Komanya ini salah kayaknya. Posisi koma. Ya, posisi koma 1, 0, 1. Ya. Sebenarnya enak kalau kita tulis gitu. Ini dikali ini ya. Ini dikali. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, kalau dikali ini berarti nolnya ada 3 ya. Berarti geser 1, 2, 3. Ya, kemudian dikali ini, ya, ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kita tambahkan 1, 1, 0, tambah 1, 1, tambah 1, 1, tambah 1, 1, tambah 1, 1, tambah 1,
1 nih semua ya. Tambah 1, 0. Ya. Tambah 1. Ini 1, 0. Tambah 1. Benar kan? Salah satu sedikit. Karena jadi lebih dari 10 masalahnya. Maksimal kan 9. Ini 9. 9. Jadi ini 0,9. Ya. 9 sisanya ini. Sisanya 0,1123444011. Berkurang sedikit ya. Kita kali lagi dengan 10. 1010. Dengan 1010 kita dapatkan ya 1 2 3 4 0 1 1 dikali sini, jadi nolnya ada 3 geser. Ya, kemudian dikali ini 1 1 2 3 4 ya 0 1 1 itu jumlahkan 1 1 1 0 0 ya tambah 1 ini 1 tambah 1 ini 1 koma tambah 1 0 tambah 1 0 1. Ini 9 lagi 0,99. Ini udah berkurang pecahan 0,1001111. Kita kali lagi 10 ya, sehingga kita dapatkan dikali 1 yang ini ya 1001111 komanya 3. Kemudian 1001111. Jadi 1 1 0 tambah 1 0 tambah 1 0 tambah 1 0 tambah 1 1 1. Udah mulai sisanya udah mulai. Ya, ini 4 tambah 2 6. Ya. Sisanya 0,00011. 0,00011. Kita kali ini. Ya, kita dapatkan ya 0,00011. 3, ada 3 ya. 3. Jadi 0,1. Ya, kemudian 0,00011. Ya, dijumlahkan jadi 0,1111. Berarti 0. Oke, masih pecahannya masih ada 1 1 1. Kita kali lagi nih 1 1 1 1 ini 3 1 1 1 1 kan 1 1 0 1 0 ya tambah 1 0 9 sisanya 0,11 ya. Kali lagi itu 1 1 0 apa aja 0 kali 1 ini ya. Kemudian ini 1,1 1,1,1. Oke, dapat ini 7. Sisanya 0,1. Nah, kita lanjutin. Ya 1 0 0 0 ini ya 1 1 0 1 5. 0,11 ada 8 kali biner, jadinya 0,9960975. Ada selesainya juga. Ya, kira-kira seperti itu. Pusing? Ya, perlu penelitian aja. Sebenarnya sederhana ya, sederhana. Hanya butuh ketelitian. Kira-kira seperti itu. Ya, ini konversi biner ke desimal. Sebelumnya desimal ke biner. Dan selesai. Materi ketiganya. Kita masih ada satu lagi. Butuh latihan ya. Butuh latihan. Ya.
Nah, ini untuk presensi hari ini ya. Ini ya. Yang ini juga seru nih. Cari bilangan biner ya yang konversi dari pi, ya. Pendekatan dari pi, ya. Mulai aproksimasi dari pi sampai 10 pangkat min 3. Jadi 10 pangkat min 3 kalau pi berapa? Pi itu 3,141, satu lagi berapa? Dengan 1. 0,141. 3,141. Salah ya. Salah, paling nggak 2. Tapi ini 1. Ya. Nah, ini dikonversi ke biner. Berapa binernya? Ini udah jelas nih. 3-nya udah jelas. 1, 0, 1, 1. 1, ya. 1, A tinggal 0,141. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jam berapa? 11.24. Kayaknya kita istirahat sampai kita mulai lagi setengah 12 ya, kita mulai lagi ya. Ya, istirahat dulu, silahkan. Nanti kita habis istirahat, kita masuk ke materi yang tadi pagi saya kirim. Oke, silahkan. Mau stop videonya dulu boleh. Saya juga stop video dulu ya. Biar menenangkan kepala, mendinginkan kepala. Ya, materi berikutnya ya, floating point. Tentang floating point ya. Kita akan pelajari hari ini sampai binary floating point dan pengekspresian floating point di dalam komputer ya, di dalam komputer. Oke, floating point sesuai dengan namanya ya, titik mengambang. Kalau bahasa Indonesianya mungkin koma mengambang ya, koma mengambang. Kenapa menggunakan istilah float? Ya, jadi misalkan begini ya, cara penulisan floating point dengan sistem eksponensial, notasi eksponensial. Ya, untuk sistem bilangan desimal, ya bisa kita tulis X sama dengan plus minus S dikali 10 pangkat E. Ya, E-nya adalah eksponensialnya, pangkatnya. Ya, magnitudenya ya, magnitudenya. Sedangkan S-nya ini adalah sebuah bilangan ya antara 1 sampai 10, kurang dari 10 ya, sampai kurang dari 10 ya. Oke, contohnya misalkan min 1,23 dan seterusnya dikali 10 pangkat min 35. Misalnya ini ya. Oke. Nah, S-nya ini dikatakan sebagai signifikannya. S-nya signifikan. Ya, atau kadang juga nanti disebut fraction-nya ya. Ya, fraction, pecahan. Ya. Kemudian ini misalkan kita punya sebuah bilangan floating point 365,25. Ya. Ini bisa kita tulis seperti ini ya. Ya. Nah, komanya bisa kita geser-geser. Ya, hanya mengubah magnitudenya saja. Ya, kita geser ke kiri sehingga pangkatnya bertambah 1. Geser ke kiri lagi, pangkatnya bertambah 1 lagi. Ya, eksponensialnya bertambah 1 ya. Kemudian misalkan X-nya 0,00036525. Ya, angkanya sama. Cuman beda magnitudenya. Ini bisa kita tulis seperti ini. Ya, kita geser ke kanan. Ya, pangkatnya berkurang 1, geser lagi, berkurang 1 lagi, terus digeser. Ya, berkurang 1. Jadi 3,6525 kali 10 pangkatnya 4. Ini penulisan saintifik tadi ya. Ya. Ini S-nya ya. Ini S-nya. Ya. Ini S-nya semua ini. S-nya semua. Signifikan. Oke.
kemudian kenapa floating point ini penting? Ya, pertama ketika kita gunakan di dalam komputer, tentu segala sesuatu itu terbatas. Tidak ada yang tidak terbatas. Karena komputer itu rangkaian yang dibuat oleh manusia. Ya, bukan diciptakan, ingat, bukan diciptakan, karena hanya dari sesuatu yang sudah ada, dirangkai-rangkai menjadi komputer. Ya, manusia adalah makhluk terbatas, sehingga yang bisa dirangkai oleh manusia juga sesuatu yang terbatas. Nah, keterbatasan ini misalnya dari sisi memori komputer yang terbatas. Ya, tentu kita hanya bisa menuliskan sampai suatu presisi tertentu, ya tentu sesuai dengan rangkaian di komputernya itu sendiri, ya. Oke. Kemudian ya pertanyaannya seberapa akurat yang kita butuhkan. Di ilustrasinya, misalkan ada seorang insinyur teknik sipil, ya dia tidak akan peduli jika jalan tol yang dibangunnya kelebihan 0,0001 meter. Ya, jadi kecil sekali ya. Ya, ini 1 senti pun tidak sampai, ini luar biasa presisi loh. Ya. Ya. Tetapi 0,0001 meter bagi seorang insinyur yang merancang microchip ini sangat berarti. Kalau ada errornya seperti ini bukan masalah kecil, masalah besar. Nanti bisa kacau hasilnya. Ya, sama kan angkanya sama. Tapi artinya sangat berbeda untuk tujuan yang berbeda. Ya, atau mungkin ilustrasi lain, walaupun angkanya sedikit berbeda. Ya, misalnya ada seorang ahli fisika, ya seorang fisikawan, ya dia meneliti kecepatan cahaya. Ya, kecepatan cahaya. Misalkan ini hasil hitungan dia dan ternyata errornya seperti ini, selisihnya tentu ya tidak terlalu masalah gitu, tidak ada masalahnya kalau errornya kecil sekali tentu. Karena kecepatan cahaya itu luar biasa, ya, dan berbagai macam hal. Sehingga pertanyaannya seberapa signifikan atau seberapa presisi yang kita butuhkan. Nah, penulisannya akan dipermudah kalau kita menggunakan penulisan floating point. Ya, menggunakan floating point. Ya, menurut Mbak Einstein langsung bukan hanya gambarnya saja. Oke. Nah, kemudian floating point ya bisa mewakilkan dengan magnitud, dengan berbagai magnitud tadi ya, nilai eksponensialnya ya. Kemudian memiliki akurasi relatif yang sama di semua magnitud bilangan. Bisa melakukan penghitungan antar bilangan yang magnitud berbeda ya, bisa, tapi harus disesuaikan juga magnitud yang sembarangan, jadi bisa. Ya. Nah, kemudian representasi di dalam komputer. Kalau di dalam komputer itu adalah dunia biner. Maka bilangan-bilangan yang disimpan di dalam memori komputer itu dalam bentuk biner, basis 2. Sehingga penulisan floating point, bukan penulisan kesepakatan penulisan floating point komputer yang menggunakan format seperti ini. Ya. Plus minus S dikali 2 pangkat E. E-nya adalah eksponensial, S-nya signifikan. Di mana S-nya ini antara 1 sampai 2. Ya. Dan E adalah bulat. Jadi misalkan ya S-nya sama dengan B0, B1, B2, B3 dan seterusnya. Di mana BI-nya ini ya 0 atau 1. Ya B0-nya ini sama dengan 1. Ini untuk kondisi normal ya. Karena bisa juga nanti
B0-nya sama dengan 0. Jika kondisi tidak, ini kondisi normal, kondisi denormalized. D, ya, denormalized, ininya jadi. Ya, nanti kita pelajari. Ya. Kemudian di contohnya misalnya 11/2. Ya, kalau dikonversi ke biner, jadi 101. Ini kan 5,5 ya, 5,5. 5-nya 101, setengahnya sisanya 0,1. Ya. Nah, ini bisa kita tulis secara saintifik jadi 1,011 dikali 2,2. Ya, 1,011 dikali 2,2. Ini representasi normalize. Ya, apa itu representasi normalize? Nanti kita pelajari slide berikutnya. Ya. Kemudian contoh, ini signifikannya 1,2, 1,5, eksponennya 4. Maka ditulis seperti ini. Alias 15. Min 2,001, signifikannya eksponennya 2. Jadi dikali 10/2 ya. Jadi 2 min 200,1. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Lanjut. Kemudian ini ada standar dari pengekspresian, pengkodean floating point menurut standar IEEE. Ya, standar IEEE. Ya. Jadi komponen dari floating point dipecah ke dalam 3 bagian. Ya, pertama bagian tanda positif negatif. Ini 1 bit. 1 bit tanda positif negatif. Di mana penentuan positif negatifnya dari min 1 pangkat. Min 1 sama itu gini. Aduh, minum dulu. Min 1 jadi 0. Oke ya, tanda positif negatif. Jadi bit pertama. Kalau bit pertamanya 1, ini artinya min 1 pangkat 1. Jadi min 1 ya, negatif. Kalau bit pertamanya 0, ya ini tanda ya. Jadi min 1 pangkat 0. 1. Ya, positif. Jadi positif. Gitu ya. Itu bit pertama. Ya. Kemudian bagian berikutnya ya ada 2 jenis format, single dan double. Ya, untuk single format jumlah bit untuk eksponensialnya ini ada 8. Ya, sedangkan yang double ya ada 11. Dan yang single format ini 32 bit alias 4 byte ya. Double format ini 64 bit. Tadi udah dipecah 1 bit untuk tanda ya, 1 bit untuk tanda. Ini 8 atau 11 juga. Yang single 8, ya double 11. Kemudian sisanya untuk fractionnya, pecahannya, ya untuk signifikannya atau pecahannya, ya ini sisanya. Untuk yang single format, ya single format signifikannya ya. Single format sisanya berapa? 9, 32 min 9, 23 bit. Ya, bit semua. Sedangkan untuk yang double, ya 11 tambah 1, 12. 64 dikurangi 12, 52 ya. 52. Oke, signifikan. Signifikan itu berkaitan dengan presisinya. Presisi seberapa presisi angka ingin kita buat, sehingga double format itu sering juga ya di double ini merupakan ya kependekan, bukan kependekan apa ya, penyebutan yang pendeknya gitu, panggilan singkatnya gitu. Sebenarnya double ini double presisi, single itu single presisi, presisinya single kemudian presisinya double. Walaupun tidak persis, tidak 2 kali lipat ya. Ini
signifikannya 23, ini signifikannya 52. Kalian bayangkan tadi ya, ketika mau menuliskan 0,2 ya. Jadi kalau kalian buat program, ya, diinputkan sebuah bilangan nilainya 0,2 bertipe floating point. Ya, kalau di C, floating point itu single. Floating point single. Maka ya, saat mau diproses oleh prosesor, itu harus dikonversi dulu ya. Dikonversi dulu menjadi ke dalam bentuk biner. Tadi 0,2 desimal, kita inputkan 0,2 ya. Kemudian saat mau diproses harus dikonversi ke dalam biner. Oke? Ketika dikonversi ke dalam biner, kalian bisa bayangkan ketika formatnya adalah single. Ya, signifikannya hanya 23 ya. Tadi angkanya 0,11 dan seterusnya nggak selesai ya. Jadi hanya bisa sampai 23 bit. Itu yang single. Kalau yang double tentu lebih presisi ya. 52 bit. Lebih panjang. Oke, ya. Terbayang ya kira-kira ya. Lanjut ya. Nah ini ya format single presisi. Ini 1 bit. Ya. Sign-nya tadi, ya ini sign-nya, ya ini eksponensialnya, ya ini fraction-nya atau signifikannya tadi ya, 23 bit. Ya, oke, ya, jadi 0 itu positif, 1 untuk negatif. Karena konsepnya tadi min 1 pangkat S gitu. Kalau S-nya adalah sign. S-nya 0 berarti positif. S-nya 1 berarti negatif. Oke. Ya, nah ini tabel yang penting. Tadi kita sudah menyebut istilah normalize, saya tulis saja N. Nah, ini tabel ini yang tengah-tengah. Ini adalah kondisi normalize. Ya, kondisi normalize. Di mana ya 8 bit untuk eksponensialnya nilainya ya tidak 0 semua, tidak 1 semua. Itu adalah kondisi normalize. Kondisi normalize. Ya. Di mana ketika eksponennya sama dengan 127 ini ya, 127. Ini artinya adalah bilangnya 2 pangkat 0. Alias ini sama dengan 2 pangkat 127. Ya, ini alias E-nya ya. Min 127. Ya, jadi 2 pangkat 0. Ya, ini 2 pangkat 1 ini sebenarnya sama dengan 2 pangkat 128. Mana 128-nya adalah eksponennya. Ya, dikurangin 127. Jadi titik ininya nih yang harus kalian ingat. Ya, dia pangkat 1 ketika dia 128. 1 sisanya. Oke. Ya, dan ingat untuk normalize ya, signifikannya itu ya dari 1 sampai kurang dari 2 ya. Ini karena otomatis 1, ya otomatis 1, ya. 1, oke, otomatis 1, ya. Ini kondisi normalize. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh untuk kondisi normalize. Misalnya 1. Ya, kita inputkan sebuah bilangan floating point X. Nilainya 1 kita inputkan. Maka 1 sama dengan 1,000 dan seterusnya dikali 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0 ini tadi ya.
127 ya eksponensialnya. Ya. Maka representasinya di dalam komputer karena dia positif, bit pertamanya 0. Oke. Kemudian 8 bit berikutnya nilainya totalnya 127 ya. 127 ini E-nya. Ya, E-nya 127 alias 2 pangkat E min 127. Jadi sama dengan 2 pangkat 0. Ya, ini 2 pangkat 0. Oke. Kemudian ingat karena ini normalize. Ingat ya, ini tidak 1 semua atau tidak 0 semua ya. Ya, maka ini kondisi normalize. Maka ini B1, B2, B3 dan seterusnya. Ini kondisinya udah otomatis 1 koma gitu ya. Otomatis 1 koma. Baru dilihat. Ini karena 0 semua jadi 1 koma. Jadi sama dengan ini ya. Oke. Jadi ketika kita inputkan 1 ya, dan tipe datanya adalah single, maka di dalam komputer, di dalam memori komputer tersimpan nilainya seperti ini. Oke ya, nilainya seperti ini. Oke, terbayang ya? Ya. Berikutnya, kita hapus dulu. Misalkan tadi 11,2, 11/2 alias 5,5 ya. Maka 5,5 dikonversi jadi 1,011 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Oke. Maka ini 2 pangkat 2 ini kan sama dengan 2 pangkat E min 127. Maka kita dapatkan E-nya sama dengan 129 ya. E-nya 129. Oke. Sehingga ya sign-nya karena dia positif maka 0. E-nya 129. Maka 8 bit untuk eksponensial ini nilainya harus 129 alias 106 kali 1. Ini 128 ditambah 1 ya. Jadi 129. Oke. Ya. 2 pangkat 2-nya. Kemudian ini 1,011. Karena eksponennya tidak 0 semua atau tidak 1 semua, maka kondisinya adalah kondisi normalize. Sehingga udah otomatis 1 komanya sudah ya. Tinggal sisanya. Fraction-nya aja gitu. 0, 1, 1, sisanya 0. Oke? Paham ya? Maka 5,5 untuk tipe data single ya di dalam komputer representasinya seperti ini. Ya. 0, 1, 0, 6 kali 1, 0, 1, 1, sisanya 0. Hingga total 32 bit. Oke? Ya? Paham? Ini untuk kondisi normalize. Ya, untuk kondisi normal. Ini tabel. Bagaimana untuk kondisi denormalize? Ya, ini denormalize yang atasnya ya. Denormalize. Ya. Ini kondisi di mana eksponennya 0. Eksponennya 0. Saat eksponennya 0, ya untuk denormalize, maka signifikannya ini mulai 0, ya. Mulai 0, oke ya. Dan pangkatnya adalah 2 pangkat min 126. Otomatis 2 pangkat min 126. Sebenarnya kalau nulisnya dari B1 koma gitu. Kalau B1 koma ini
Jadi mulainya 2 pangkat min 127, sama saja. Tapi kalau kita ikuti aja. 0, B1, B2, terus sampai B3, dikali 2 pangkat min 126. Oke? Maka, contoh representasinya, untuk yang denormalize, kita buat sendiri saja ya. Misalnya, kita buat yang mudah saja. Misalkan X sama dengan, ya, langsung aja deh dalam bentuk biner. Ya, misalkan 1,1011 dikali 2 pangkat min 130. Misalnya. Ya. Ini tinggal di-convert ke desimal ya. Di-convert ke desimal. Kalian convert ke desimal berapa ini? Bilang ya. Tapi biar gampang aja kan. Ini sudah dalam bentuk biner. Ya. Maka bagaimana kita pakai minus deh, minus. Nah, biar agak dikit beda. Ya. Oke, maka ini harus kita ubah dulu. Jadi min ya, ini 126 ya, berarti kelebihan 4 ya. Kelebihan 4 ya. Ya, maka harus kita buat jadi 0, 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 0, 1, 1 dikali 2 pangkat min 126 ya. Ingat ya, tadi yang denormalize. Pangkatnya 2 pangkat min 126. Sehingga representasinya di dalam komputer ini jadi 0, kemudian eksponensialnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini signifikan eksponensialnya. Kemudian signifikannya ini. Sorry, ini bukan 0, 1 ya, karena minus ya. Sorry, coret 1. Maaf. Nah, kemudian ini nih. Ya, 0, 1, 3 ya, 0, 3, 1, kemudian 1, 0, 1, 1, sisanya 0 semua. Ini sebanyak, ini sudah 8 ya. 23 dikurangi 8. Ya, jadi ini ada 15 lagi. 15. Ada 15 0 di sini belakang. Ya. Oke. Jadi representannya seperti ini. Jadi kita buat dulu ini 2 pangkat min 126. Maka baru kita tuliskan ya. Oke. Bisa membayangkan? Bisa bayangkan? Ya. Sehingga dengan ini bilangan yang paling kecil yang dekat dengan 0 ya, positif negatif ya. Jadi kita buat positif saja. Bilangan yang paling kecil itu floating point ya, untuk format single ini 0, ini 0 semua. 0, 0, 0, 0. Ini 0 semua. Sampai 22 ya. 22. Dan ini 1. Kalau di ujungnya 0 lagi jadi 0 ya. Kalau ujungnya 0 lagi jadi ujungnya 1. Dan ini bilangan berapa nilainya? Jadi ini kan sama dengan ya 0, ini ya. 0 sampai 22 kan bilangan. 22 ini 1 dikali 2 pangkat min 1, 2, 6 ya. Oke. Kalau floating point ini kita geser ini, kita geser sampai 23.
Ya, ini jadi sama dengan 1,0, 1 aja dikali 2 pangkat min 126 min 23 ya. Min 23. Jadi min 149. Dan inilah bilangan yang paling kecil dengan yang paling dekat dengan 0. Baik positif negatif. Yang bisa direpresentasikan dengan menggunakan tipe data single. Nanti coba buka lagi di komputer, ya di komputer, di Alpro ya. Tipe data single atau float, dulu di Pascal ya, real ya, single kalau di Pascal single. Ya, tipe data single berapa bilangan yang paling kecil yang paling dekat dengan 0? Ya, tentu positif negatifnya ya. Oke, bisa dicek. Kemudian bilangan paling besar, ini paling kecil ya. Bilangan yang paling besar atau bilangan yang paling jauh dari 0, kalau kita garis bilangan. Bilangan yang paling jauh dari 0. Ingat tadi formatnya begitu. Ya, format yang normalize-nya ini yang paling besar ya. Ya. Jadi eksponensialnya 1 semua kecuali bit yang terakhir 0. Itu jadi 2 pangkat 127. Ya, 2 pangkat 127. Kemudian ini 1, ini 1 semua. Berarti mendekati 2 ya. Hampir 2. Jadi mendekati 2 pangkat 128. 2 pangkat 128. Coba dihitung. 2 pangkat 128 itu berapa? Coba. Kalian pakai laptop kan ya? Coba itu pakai Excel. 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 Sama dengan CXP, eksponensial ya. 2 pangkat koma ya. Bukan eksponensial, bukan eksponensial ya. Pangkat atau power. Power. Iya benar. Ya. 2 pangkat min 149 ya. Nggak bisa mikir. Atau mungkin bukan koma ya, titik koma kan? Oh iya benar, titik koma. Udah menuduh saja, mohon maaf. Pak Excel ya. Kita yang salah dibilang nggak bisa. Itu 1,4 dikali 10 pangkat min 45 ya. Ya, bilangan yang paling dekat dengan 0. Nanti lihat lagi buku Excel, buku Alpro. Ya. Kalau bilangan yang paling jauh dari 0, tadi berapa? Power. Ya. 2 pangkat berapa? 128. Nah, ini saya rasa ingat ya, 3,4 kali 10 pangkat 38 ya. Ya. Nah, dari sinilah. Ya, dari sini bilangan yang dulu saat di Alpro itu rentang nilai tipe data single. Ya, tipe data single. Oke? Ya. Mudah-mudahan tidak teringat lagi. Oke, kita sudah masuk tadi denormalize dan normalize. Nah, tinggal terakhir, ya bilangan spesial, special number ya, special number. Special number itu ketika
ya eksponennya nilainya satu semua. Satu semua, lihat 255 ya. Ketika satu semua, ini adalah special number. Ya, nah saat signifikannya 0 semua, eksponennya satu semua, signifikannya 0 semua, itu artinya adalah plus minus tak hingga. Plus minus tak hingga. Ya. Jadi plus minus tak hingga di dalam komputer itu hanya ya istilahnya apa? Artifisial. Hanya bohong-bohongan aja ya. Hanya ceritanya tak hingga. Hanya ceritanya tak hingga. Ya. Bukan tak hingga betulan. Ya. Hanya kesepakatan, yuk kita sepakati kalau gini tak hingga. Karena tak hingga itu, kalau di matematika, tak hingga itu ya tak hingga. Ungkapan bahwa kita manusia ini nggak mampu gitu. Ya, tak hingga. Ya, ketika B1 sampai B23-nya sama. Selain itu, kalau tidak 0 semua, tapi eksponennya ini satu semua, ya adalah non, apa dibaca? Not the number ya. Not number. Oke. Jadi simbol not number banyak ya. Ya banyak sekali simbol. Kira-kira itu ya. Bagaimana kita mengekspresikan ya floating point ya dengan menggunakan format single. Ya, format single. Kalau kalian sudah paham ini, maka mudah ketika kita pindah ke format double. Nah, mohon maaf, di sini sedang ada, kita istirahat lagi. Silakan dinginkan kepala lagi. 5 menit, kita 5 menit. Oke. Nah, nanti kita lanjutkan. Lewat 5, berarti lewat 10 ya. Kita mulai lagi ya, sedikit lagi. Oke, sekarang double format, materi terakhir. Kita selesaikan double format. Ya. Sebenarnya sama saja, hanya beda ukuran. Ya, hanya beda ukuran. Role-nya hampir sama. Ya. Jadi untuk double format, ya, tadi eksponensialnya 11 ya. Kemudian signifikannya 50. Oke. Beda ini saja. Kemudian aturannya ya, yang 2 pangkat 0 ya, ini saat bit pertama dari eksponensialnya 0, sisanya 1 semua. Alias ini 1023 ya. Tadi kan 0, 1 semua, tapi karena hanya satunya ada 7 bit ya. Kalau sekarang satunya ada 10 bit. Ya, 10. Oke. 1023, tadi 127. Oke, itu 2 pangkat 0. Ini untuk yang normalize. Normal. 2 pangkat 0. Jadi titik ini nih yang perlu kalian ingat. Atau titik ini deh, 2 pangkat 1-nya yang kalian ingat. 1024. Yang 1 sisanya 0. Yang tadi, ya, 2 pangkat 1, ya, dari 128. 128. 1 sisanya 0 semua ya, tapi 8 bit. Ini 1, 0 semua, tapi 11 bit. Oke ya, 2 pangkat 1. Titik itu aja kalian ingat. Ya, dan ketika eksponensialnya tidak 0 atau 1 semua, maka dia adalah normalize. Ya, itu saja yang kalian ingat. Kemudian untuk yang denormalize, ya, 0 semua, eksponennya 0 semua, dia mulai dari ini ya, 2 pangkat min 1, 1022. Dan mulai dari 0. Kalau yang normalnya tadi mulai dari 1, ini 0, ya. Oke
ya, sebenarnya sama saja ini ya. Ya, dikurangin min 1023 dari pangkat ini ya. Jadi dari pangkat terakhir atau dari pangkat 0. Ya, tapi mulainya bukan 0, ya. Dari 1, tapi ya sama saja ya. Gini, ya. Oke. Kemudian yang spesial number ini ketika eksponennya bernilai 1 semua. 1 semua eksponennya, kemudian ya nilai signifikannya 0 semua, maka dia adalah plus minus tak hingga. Sama dengan tadi, hanya beda ukurannya. Ya, kemudian selain 0 semua, maka dia jadi not a number. Oke, masih sama. Hanya beda ukuran. Sekarang kita lihat. Contoh, dari contoh. Nah, ini aja, contoh yang ini aja. Contoh yang ini. Kita oke. Nah, ini ya. Ini tadi dengan format single. Bagaimana kalau double? Sama. Kalau double, sama. Tinggal bitnya ditambahkan. Ini 0, 1, semua 1. Tapi ini totalnya, ini udah 1 bit, berarti itu 10 bit ya. 10 bit atau 10 digit ya. Dan ini 0 semua. Tapi ini ada 52. Oke. Sama ya. Ya. Ini berarti eksponensialnya. Kalau untuk yang double, ya eksponensialnya, ya jadi berapa? 0, 1, 2, ini 3 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, ini kan eksponennya sama dengan 1023. Ya. 1023. Oke. Sehingga ini sama dengan 2 pangkat 0-nya. 2 pangkat 0 ini sama dengan 2 pangkat eksponensial min 1023. Sehingga E-nya 1023 ya. Baik banget. Oke, tapi sama ya. 0 sisanya 1 semua. 0 sisanya 1 semua. Hanya beda jumlah digitnya. Kemudian signifikannya juga 0 sama. Tapi beda ukuran bitnya. Oke. Ya, bisa bayangkan ya. Oke ya. Lanjut. Berikutnya yang 5,5. Yang 5,5. Ya, ini fokus dulu. Nah, yang ini yang seru. Ya, dengan double, maka kita tinggal ini sama positif ya, sama bit sign. Kemudian eksponensialnya juga ujung-ujungnya sama, tapi nolnya yang beda. 1, 0, 0, udah 3 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, lihat ujung-ujungnya sama, tengah-tengahnya 0 semua. Tapi ini totalnya ada 11 bit. Kemudian, ya, ini tadi E-nya ya, signifikannya juga sama, 0, 1, 1, sisanya 0 semua. Sehingga total, ini ada 3, 52, jadi ini 49 bit. Mudah ya? Mudah ya? Ini representasi 5,5. Jadi kalau kita masukkan bilangan double 5,5, maka di dalam memori komputer tersimpan nilai seperti ini. Kalau double. Kalau kita inputkan 5,5, tipenya single, maka tersimpan di dalam memori komputer seperti ini nilai. Ukurannya 4 byte, yang ini 8 byte. Oke, paham? Bisa dimengerti ya. Oke,
ya materi kita sampai situ, tapi kita lihat perbandingan antara single dan double format. Ya, ukurannya 32 bit yang single, double 64. Ya, kemudian eksponen lebar eksponennya 8 bit, ini 11 bit. Otomatis sisanya 23 bit, kurang satu lagi sin, tandanya sin, ini 52 bit untuk fraction-nya atau untuk signifikan. Kemudian E maksimumnya 2/127, ini 1023. Ini E minimumnya min 126, ini min 1022. Ya, kemudian N maksimumnya ya 2/128, ya lihat ini. Ya, untuk yang double sekitar ini. Ya, bisa dihitung aja ya. Kemudian nah yang ini yang salah ya. Memang 2/126 ya, tapi ingat tadi ya signifikannya. Kalau kita masukkan signifikannya 0 semua kecuali bit terakhirnya, maka ini jadi bertambah, jadi ya pangkat negatifnya pangkatnya berkurang 23. Jadi 2/149 ya. Demikian juga ini ya. Tambahin 52 bit ya. Ya, tambahkan 52 bit. Ya, 50. Kira-kira itu. Ya. Dan ini ada subnormal, normalize, dan normal. Sudah diperbaiki ya. Bilangan kecilnya 2/49. Baik positif maupun negatif. Jadi lebih tepatnya kalau kita katakan bukan bilangan kecil, tapi bilangan yang paling dekat dengan 0. Bilangan yang paling dekat. Jauh dengan 0, bisa positif negatif. Ya. Oke. Ya, ini kalau ini ya. Ini representasi dari 2/12, 2/127. Ini 2/127. Ya. Nah, ini adalah latihan. Ya, latihan silakan kalian coba-coba. Tapi untuk presensi tadi 2 itu lagi ya. Ini latihan silakan kalian ini kan ya. Ya iseng-iseng aja untuk presensi hari ini tadi sudah. Untuk tugas akhir pekan kita sudah punya 2 algoritma ya. Tadi ya, yang slide yang ketiga tadi ya, ya, mengkonversi bilangan bulat dan pecahan. Konversi bilangan bulat dan pecahan. Kalian buat program. Satu program, jadikan satu program. Kemudian di yang kalian kirimkan selain source programnya, kemudian kalian buat dalam bentuk dokumen, ya, termasuk di dalamnya ada contoh-contoh untuk konversinya. Akhir pekannya bisa ya. Algoritmanya sudah ada. Tinggal itu. Cukup ini aja deh. Biner dan desimal. Biner dan desimal. Dua arah. Ya, dari desimal ke biner, dari biner ke desimal. Ya, 2 arah ya. Dari desimal ke biner, biner ke desimal, baik bilangan bulatnya maupun pecahannya. Ya, ya. Paham namanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, baik kalau tidak ada. Ya, kelihatannya Zaki sudah lapar. Pak izin bertanya. Oh iya, silakan. Pak, saya penasaran aja. Kalau dari desimal ke biner itu kan cuma satu bentuk ya Pak ya. Tapi kalau dari yang bilangan bulat positif ke dikonversi ke biner itu kan cuma satu bentuk itu aja. Tapi
kalau yang dari negatif dikonversi ke biner, kenapa ada 3 pendekatan ya, Pak? 3 pendekatan. Sama saja. Yang negatif itu cuma sign-nya aja, beda tanda sign-nya aja ya. Kalau untuk floating point ya, kalau untuk floating point ya, itu hanya ada satu saja. Ya, hanya ada satu konsep ya. Positif negatifnya itu cuma 1 bit pertama. 1 bit pertama. Tetapi kalau untuk bilangan bulat representasinya, nah itu baru ada 3. Ya, bilangan bulat ya. Yang bilangan bulat yang ada 3. Ya, tetapi di komputer cuma 1 ya. Yang digunakan di komputer cuma 1 ya. Ya, yang bilangan bulat itu ada 3 teknik mengkodekannya. Mengkodekan bilangan bulat ya di dalam komputer. Ya, yang pertama ya. Yang pertama, ini konsep ini ya, mengkodekan teknik mengkodekan bilangan bulat di komputer. Nah, yang pertama, sign magnitude. Ya, sign magnitude. Maksudnya apa sign magnitude? Ini 1 bit digunakan untuk sign tanda. Sama dengan tadi. Ketika positif, maka bit pertamanya 0. Negatif, bit pertamanya 1. Sisanya baru konversinya sama seperti kita mengkonversikan ya bilangan desimal ke biner. Jadi kalau misalnya ya kita pakai ukuran yang ini aja ya, yang kecil aja ya, yang byte ya. Kalau Pascal pakai byte ya, yang hanya 1 bit ya. Sorry, 1 bit, 1 byte. Jadi misalkan minus jangan minus, positif dulu, plus 15 misalnya. Ya, 15 ini kan kalau dikonversi ke biner jadi 1, 1, 1, 1 ya. Benar nggak? 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, 15. Maka kalau kita representasikan ya, kalau dengan konsep sign magnitude ukurannya 1 byte. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Sedangkan min 15 ya, ini 1 bit pertamanya jadi 1. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Oke, ini yang sign magnitude. Sehingga untuk ukuran 1 byte, tipe data bilangan bulat untuk ukuran 1 byte, nilai maksimum ya, nilai maksimumnya 127. Ya, minimumnya min 127. Ya. Dan 0, representasi 0-nya ada 2. 0 semua atau 1 sisanya 0. Ini plus 0, ini min 0. Ini dengan konsep sign magnitude. Yang kedua, konsep yang kedua ya, one's complement. Complement. Ya, one complement. Ya. Apa maksudnya one complement? Kalau 15 ini adalah ini 15 tandanya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, maka min 15 jadinya komplement dari 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ini one's complement. Dan dengan konsep ini jadinya juga sama.
nilai paling besar ya 127, paling kecilnya min 127. Kalau untuk ukuran data 1 byte ya. Dan 0 ada 2 representasi, lagi-lagi 2 representasi. 0 semua atau 1 semua. Ya, karena komplement dari 0 ini plus 0, ya min 0-nya 1 semua. Nah, yang ketiga lah yang digunakan di komputer, to complement. Ya, to complement. To complement itu apa? To complement adalah one complement plus 1. One complement plus 1. Jadi kalau 15 ini, ya, 15 ini konsep apa namanya kodenya di komputer adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, maka min 15 adalah komplementnya 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 plus 1. Jadi 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Gitu. Dan inilah yang digunakan di komputer. Karena dengan ini, ya, untuk ukuran data 1 byte, nilai paling kecilnya jadi min 128 sampai 127. Dan inilah yang jadi roda bilangan di komputer. Ya. Karena 127 ditambah 1 jadi sama dengan min 128. Kalian coba lagi coba di Pascal atau di C lah. Ya, itu makanya jadi konsepnya jadi roda bilangan. Bukan garis bilangan. Ya. Ini yang ada 3. Gitu ya. Ya. Dita ya. Ini maksudnya pertanyaannya. Iya, Pak. Betul. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, masih ada sekitar 14 menit kerjakan untuk presentasi tadi ya. Oke ya. Baik, hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya. Kalau belum, tolong diulang lagi ya. Dicoret-coret lagi, dihitung-hitung lagi. Kemungkinan besar mungkin keluar itu, hitung-hitung. Selama ini, ya saya ingatkan lagi, kebanyakan hasilnya salah hitung. Bahkan banyak juga yang masih salah konsep. Oke ya, ya baik ya. Kita akhiri saja pertemuan hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.